Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Nurjana dari kelas 2C Prodi PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview kuliah Tafsir Tarbawi materi pendidikan atau pendidikan rohani yang ada pada surah Al-Ghasyiyah ayat 17-21, surah Az-Zariyat ayat 20-23, surah Al-Imran ayat 169-171. Yang pertama yaitu surah Al-Ghasyiyah ayat 17-21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggalkan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka berikanlah peringatan, karena sungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Tafsir ayat di sini yaitu maka nasihatilah mereka wahai Rasul, dan takutilah mereka dengan siksa dari Allah, karena sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan, tidak meminta darimu selain memberi peringatan kepada mereka. Adapun kepastian mereka mendapatkan keimanan, itu hanya ada di tangan Allah semata. Apakah orang-orang kafir yang mendustakan itu tidak melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan menjadi makhluk yang menakjubkan, dan kepada langit manakala ia diciptakan dengan kokohnya, dan juga kepada gunung-gunung bagaimana ia diciptakan dengan tegak sehingga karenanya bumi menjadi tenang dan seimbang, dan kepada bumi bagaimana ia dibentangkan dan dihamparkan. Implementasi dari surah Al-Ghasyiyah atau nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari surah Al-Ghasyiyah, yaitu siswa harus dikenalkan terlebih dahulu kepada lingkungan yang paling dekat dan penting bagi kehidupan mereka, kemudian yang lebih jauh dari, dan begitu seterusnya. Pengetahuan dan penguasaan alam seharusnya diarahkan pula untuk pendidikan keimanan. Tugas guru itu membimbing, bukan memaksakan kehendak. Implementasi nilai-nilai pendidikan agar siswa mengenal dan menguasai lingkungannya. Siswa diajak untuk menyaksikan, mengalami, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sendiri. Yang kedua yaitu metodenya pemberian tugas kerja. Selanjutnya ada surah Az-Zariyat ayat 20-23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa fil ardi ayatun lil muqinin, yang artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Wa fi sama rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijadikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Jadi pendidikan di sini bisa kita simpulkan bahwasannya
Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, rupa, kerangka fisik, dan mentalnya. Kesempurnaan rupa kerangka fisik misalnya bentuk tubuh yang sangat sempurna. Lihat perut manusia tidak dibuatnya buncit seperti kerbau, sementara itu leher manusia tidak panjang seperti jerapah. Keistimewaan yang hanya dimiliki manusia adalah bahwa hanya manusia yang berdiri tegak dengan kepala di atas dan tangan lepas. Dengan struktur tubuh yang demikian, manusia dapat bebas berpikir. Nilai pendidikan yaitu mata pendidikan yang perlu diajarkan kepada peserta didik, berarti perlu dikuasai mereka, ialah segala sesuatu tentang bumi, manusia, dan alam semesta. Pembelajaran mengenai semuanya itu harus berdampak iman. Semakin tinggi ilmu manusia, semakin dalam pula seharusnya iman mereka. Implementasi yaitu agar siswa mengenal dan menguasai lingkungannya yang lebih luas. Siswanya diajak untuk meninjau, meneliti, dan mengeksplorasinya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.